Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan membahas tentang teori perilaku produsen. Nah, teori perilaku produsen ini dibagi menjadi dua, yaitu teori produksi dengan satu faktor input yang berubah dan teori produksi dengan dua faktor input yang berubah. Nah, Bapak akan sedikit mengulangi materi yang kemarin, yaitu dengan teori produksi dengan satu faktor input yang berubah. Dalam teori ini diasumsikan bahwa faktor-faktor produksi lainnya bernilai tetap. Modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Selain itu, teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Faktor tenaga kerja merupakan satu-satunya yang dapat berubah jumlahnya dalam teori produksi satu faktor input ini. Teori faktor produksi selalu berkaitan dengan hukum hasil yang lebih semakin berkurang, atau the law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya, tenaga kerja secara terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sudah mencapai tingkat tertentu produksi tambahan akan mengalami berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Berdasarkan hukum hasil lebih yang semakin berkurang, dalam hubungan antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pada tahap pertama saat produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Jadi dalam the law of diminishing return ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tiap produksi mengalami pertambahan. Jadi pada tahap pertama itu perubahan atau pertambahannya itu sangat cepat. Tetapi pada tahap kedua, produksi total mengalami perlambatan, pertambahannya sudah mulai lambat. Dan pada tahap ketiga, saat produksi total semakin lama semakin berkurang. Nah, mungkin sedikit cukup sulit dipahami ya. Untuk lebih mudah dipahami, Bapak akan menjelaskan yang di sini. Akan menjawab sebuah tabel yang sama di buku LKS, itu ada tabelnya. Nanti Bapak akan menjelaskan cara penghitungannya. Nah, di sini dalam soal-soal ujian biasanya ini sering banget muncul soal seperti ini. Nah, di sini yang biasanya dalam soal itu tenaga hanya diketahui jumlah tenaga kerja dan jumlah total produk. Nah, yang perlu kita cari itu adalah biasanya, yang sering dicari itu biasanya di soal adalah MP dan AP atau produk marginal dan produk rata-rata. Bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari MP adalah MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Delta itu apa? Selisih. Nah, jadi cara mengerjakannya adalah seperti ini. Di sini kan kita anggap aja kosong. Di sini memang kosong, biasanya bukan dianggap ya, emang isinya kosong. Nah, kemudian caranya itu kan di sini kan delta TP. TP itu adalah selisih. Jadi yang ditanyakan adalah selisih delta TP. Berarti ini kan delta TP kan. Selisih 300 ke 200 berapa? 200. Dikurangi selisih atau delta L tenaga kerja. Nah, ini. Nah, jadi nanti 200 dibagi 1. Berapa hasilnya? 200. Sama begitu seterusnya. Yang ini 300 dibagi selisihnya ini berapa? 1. 300. Begitu seterusnya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita akan mencari tentang produk rata-rata atau AP. Rumusnya gimana? TP dibagi L. Berarti TP dibagi L, jumlah tenaga kerja. Langsung kita bagikan aja. Ini dibagikan ini. Berapa? 100 bagi 1. 100. Begitu seterusnya. 300 bagi 2, 150. Begitu seterusnya. Nah, biasanya dalam soal-soal itu yang sering ditanyakan itu adalah pada pertambahan jumlah tenaga berapakah terjadi the law of diminishing return, atau pada total produk berapakah terjadi the law of diminishing return. Kita lihat di sini, cara melihatnya adalah di sini pada awalnya jumlah tenaga kerja 1, jumlah tenaga kerja 2, hasil marginal produknya adalah 200. Kemudian dengan ditambah satu tenaga kerja lagi, hasilnya tenaga marginal produknya ada 300. Kemudian ditambah satu tenaga kerja lagi, hasil marginal produknya ada 280. Nah, the law of diminishing return-nya itu terjadi di mana? Terjadi di sini. Nah, jadi nanti pada pertambahan jumlah tenaga kerja berapakah terjadi the law of diminishing return? Terjadi pada ini yang keempat. Atau ditambahkan pada total produk berapakah terjadi ini?
Setelah US bintang return ini berarti jadi di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teori produksi yang kedua, yaitu teori produksi dengan dua faktor input yang berubah. Teori ini mengasumsikan terdapat dua jenis faktor input yang dapat berubah jumlahnya. Teori produksi dengan dua faktor yang berubah berkaitan dengan kurva produksi yang sama atau isekuan dan kurva produksi biaya yang sama atau isekuas. Jadi dalam teori produksi dua faktor input yang berubah ini berkaitan banget kurvanya dengan kurva isekuan dan kurva isekuas. Kurva isekuan itu apa? Merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi dua faktor produksi untuk menghasilkan jumlah produk yang sama. Sedangkan kurva isekuas merupakan garis yang menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang dapat diperoleh dengan biaya tertentu. Nah, jadi kurva isekuan itu menunjukkan bahwa setiap kombinasi tertentu akan tenaga kerja dan modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan dengan jumlah yang sama. Jadi ada sebuah perusahaan yang ingin menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit. Nah, untuk memproduksi barang tersebut ia menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat ditentukan dengan tabel berikut. Tabel berikutnya ini. Nah, gabungan yang pertama A dengan jumlah tenaga kerja 1 dengan modal 6. Jumlah tenaga kerja 2 dengan modal 3 pada gabungan yang ke B. Gabungan yang ke C dengan tenaga kerja 3 dan modal 2, dan gabungan yang D adalah jumlah tenaga kerja 6 dan 1 modal. Nah, ini dapat dijelaskan dalam kurva seperti ini, nanti bentuknya seperti ini. Jadi gabungan A dan di sini gabungan B, di sini gabungan C, di sini gabungan D di sini. Nah, kita perhatikan lagi kurva isekuan itu adalah menghasilkan tingkat produksi yang sama. Jadi walaupun ada di titik A, titik B, titik C ataupun titik D, itu penghasilannya tetap sama, yaitu sebanyak 1000. Walaupun ada di A, B, C, D itu tetap sama, penghasilannya 1000. Seperti itu. Nah, sedangkan kurva isekuas adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua faktor produksi yang bisa diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu dengan biaya yang sama. Nah, jadi kalau yang tadi itu kurva isekuan itu menghasilkan hasil yang sama yaitu 1000, sedangkan kurva isekuas adalah dapat dihasilkan dengan jumlah biaya yang sama. Maksudnya tuh biaya tenaga kerja dan modal itu dapat dibeli dengan jumlah yang sama. Nah, di sini contohnya, misalkan upah tenaga kerja adalah 10.000 dan biaya modal per unit adalah 20.000. Sedangkan jumlah uang yang tersedia adalah 80.000. Nah, dengan memiliki uang 80.000 ini, kita dapat memodifikasi model tenaga kerja dan modal ini seperti apa. Nah, di sini ada kombinasi A, sama seperti yang di buku itu saya gambarkan seperti tabel, dengan jumlah tenaga kerja 8 dengan modal 0. Nah, mengapa kok 8? Karena tenaga kerja itu harganya 10.000. Nah, jika dibelikan tenaga kerja semua, maka kita tidak bisa membeli modal. Nah, yang kedua itu tenaga kerja 6. Tenaga kerja 6 berarti dikali 10.000 itu 6.000 sama dengan satu kerja 20.000, itu hasilnya 80.000 totalnya. Sama seterusnya seperti itu. 4.000 sama ini dengan 4.000 juga 6.000. Nah, jadi untuk menghasilkan ini sama ini itu dapat diperoleh dengan dengan biaya yang sama. Jadi walaupun kombinasi A, B, C, D, E itu tetap dapat diperoleh dengan tenaga biaya yang sama. Jadi biayanya untuk memperoleh gabungan A, B, C, D, E itu sama. Nah, jika digambarkan dengan kurva itu modelnya seperti ini. A, B, C, D, E. Nah, itu di sini nih biayanya untuk memperoleh gabungan kombinasi ini sama. Di sini yaitu sebesar 80.000, 80.000, 80.000, 80.000, 80.000. Ya, jadi perbedaannya kalau isekuan itu yang sama itu adalah hasilnya, sedangkan kalau kurva isekuas itu adalah perolehannya, ataupun untuk memperoleh jumlah gabung kombinasi tenaga kerja dan modal itu berapa. Itu yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah input yang digunakan
dan jumlah output yang dihasilkan. Fungsi produksi ialah fungsi yang menunjukkan kuantitas output maksimum yang bisa diproduksi oleh perusahaan dengan menggunakan berbagai kombinasi input berdasarkan tingkat teknologi tertentu. Jadi secara sederhananya ialah fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan. Rumusnya adalah seperti ini. Q sama dengan F dalam kurung C L RT. Keterangannya ada di sini. Seperti itu. Biaya produksi ialah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang produksi perusahaan. Nah, jadi di sini maksudnya adalah ada sebuah perusahaan A yaitu memproduksi sebuah pulpen. Nah, biaya produksi ini adalah biaya berapa, jumlah berapa yang digunakan sebuah perusahaan untuk menciptakan sebuah pulpen ini. Jadi untuk menciptakan sebuah pulpen ini ada sebuah biaya, berapa jumlah biaya. Nah, itu cara menghitungnya di sini ada sebuah rumus di sini. Nah, untuk penggolongan biaya produksi itu di sini ada 5. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Apa itu biaya variabel? Biayanya yang pengeluarannya bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, sehingga jumlah pengeluarannya relatif berubah-ubah. Nah, jadi biaya variable cost tuh jumlahnya itu berubah-ubah, gak tetap. Nah, contohnya seperti apa? Bahan baku, tenaga kerja langsung, itu kan kadang kita pengen memproduksi barang lebih banyak dari biasanya ya. Tenaga kerja ditambah dan juga apa tadi? Bahan baku harus tambah juga biar hasilnya banyak gitu. Terus yang kedua adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ialah biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang relatif tetap tanpa pengaruh dan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, jadi walaupun kamu menghasilkan produk berapapun saja, itu tetap biaya kosnya akan dikeluarkan dengan jumlah yang sama. Contohnya seperti sewa gedung, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi walaupun sebuah perusahaan tersebut hanya menghasilkan satu produk, maka harga sewa gedungnya itu tetap sama. Walaupun menghasilkan banyak produk, harga sewa gedungnya tetap sama. Nah, yang selanjutnya adalah biaya total atau total cost. Nah, ini adalah gabungan dari biaya total. Tadi biaya total itu ditambah dengan biaya variabel. Nah, yang selanjutnya ialah biaya rata-rata. Rumusnya adalah AC TC dikurangin Q atau kuantitas. Keterangannya AC adalah biaya rata-rata, TC biaya total, dan Q itu adalah kuantitas atau jumlah. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah contoh. Fungsi dari biaya rata-rata itu adalah seperti apa? Nah, contohnya ada sebuah perusahaan sepatu. Nah, perusahaan sepatu tersebut menghasilkan sebanyak 100 sepatu. Ada 100 sepatu. Nah, kemudian biaya yang diperlukan untuk menciptakan 100 sepatu ini adalah sebesar 25 juta. Nah, berapa biaya untuk mengetahui harga per potong sepatunya itu? Jadi harga per sepatu itu berapa jumlahnya? Rumusnya seperti ini. 25 juta dibagi 100. Jadi biaya total dibagi dengan kuantitas atau jumlah. Berapa hasilnya? 250.000. Nah, jadi harga per sepatunya itu adalah 250.000. Jadi perusahaan tersebut harus menjual harga sepatunya itu di atas harga ini agar perusahaan tersebut mengalami sebuah keuntungan. Nah, yang selanjutnya adalah biaya marginal. Rumusnya adalah MC sama dengan delta TC dibagi delta Q atau TC2 dikurangi TC1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Jadi biaya marginal ini adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan satu unit produk yang dihasilkan. Jadi perubahannya itu berapa gitu.